Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta mata kuliah Pendidikan Kualitatif SD, ya, STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan mata kuliah Penelitian Kualitatif SD yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya bahwa nama saya adalah Sahbudin SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada STKIP PGRI Banjarmasin. Jabatan saya sekarang ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Selain itu saya juga adalah anggota Senat pada STKIP PGRI Banjarmasin. Email saya sahbudin@stkip.pjm.ac.id. WA yang bisa Anda hubungi 0813 4971 7347. Saya punya IG ya, Asah Sahbudin, dan FB juga saya ya, sah.budin ya. Adapun identitas mata kuliah kita, bahwa mata kuliah kita namanya Penelitian Kualitatif SD. Kode mata kuliah PGSD 364. Jadi memang ini mata kuliahnya PGSD. Kebetulan saya diminta untuk mengajar di PGSD. SKS mata kuliah adalah 2 SKS disajikan pada semester 6 dengan kode kelas pada 2020-2021 genap. Ini kode kelas yang digunakan adalah 08. Nah, apa tujuan kita mempelajari mata kuliah ini? Nah, tentu Anda diharapkan ya dalam waktu dekat paling tidak Anda bisa mengerjakan skripsi. Nah, kemudian mengenal skripsi itu seperti apa. Ya, walaupun kita secara tidak langsung belajar mengenai skripsi, tapi pada dasarnya mata kuliah penelitian kualitatif ini akan menjadi pilihan Anda begitu akan meneliti, ya contohnya tadi meneliti skripsi. Dengan memahami penelitian kualitatif SD ini, ya, selain Anda juga akan belajar mata kuliah penelitian kuantitatif SD, Anda akan punya banyak wawasan mau jenis penelitian apa yang nanti Anda akan lakukan, ya. Jadi sebenarnya tidak mesti bahwa penelitian yang Anda lakukan ini kualitatif. Ya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, tergantung di mana nanti eh, jenis penelitian yang harus Anda lakukan, ya, berdasarkan mungkin rumusan masalahnya yang akan Anda dapat. Kemudian juga mungkin juga berdasarkan dengan kemampuan Anda di bidang penelitian itu, di bidang mana, entah kualitatif atau kuantitatif. Nah, jadi harapannya itu ya paling tidak Anda memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian kualitatif pendidikan di SD itu seperti apa, ya. Lalu merencanakan penelitian. Setelah Anda paham penelitian kualitatif itu apa, kemudian bagaimana merencanakannya. Kemudian ya ini secara ringkas ya, tujuan ini Anda bisa mengolah data dari hasil Anda mengambil data, ya. Kemudian ya syukur kalau Anda bisa membuat proposal, buat laporan akhir. Nah, tentu di sana juga diharap Anda bisa menganalisisnya. Nah, secara umum materi atau bahan ajarnya ya seperti ini ya, tapi ini bisa berkembang selama pengajaran. Yang pertama, kita harus memahami arti penelitian itu apa. Ya, penelitian itu apa. Kemudian juga kita bisa membedakan yang disebut kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa, ya. Kuantitatif Anda kan ada mata kuliahnya juga yang Anda ambil, penelitian kuantitatif SD. Nah, Anda bisa bedakan nanti kualitatif itu apa, kuantitatif apa. Nah, kalau kualitatif langkah-langkahnya seperti apa. Nah, lalu bagaimana nanti mengambil data penelitian tersebut seperti apa kalau data tersebut kualitatif.
atau bentuk datanya kualitatif. Nah, seperti apa mengambil data? Lalu bagaimana memvalidasi data? Nah, bagaimana menganalisis data setelah dapat data? Bagaimana menganalisisnya? Adapun metode perkuliahan kita, ya metode perkuliahan kita uh, untuk semester ini masih menggunakan online, walaupun ada nanti beberapa penugasan yang bisa Anda lakukan secara offline, walaupun mungkin presentasinya juga secara online juga. Ya, antara lain metode perkuliahan kita ya ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada presentasi tugas. Ya, mungkin bentuk perkuliahan online-nya pun bisa sinkronus ataupun asinkronus. Sinkronus mungkin tatap muka online secara langsung atau meeting ya menggunakan Google Zoom atau Google Meet. Sorry ya, saya salah tulis Google Caps, Google Meet ya. Atau secara sinkronus kita mungkin dari WhatsApp atau yang jadi referensi kita dengan Google Classroom ya, atau beberapa video yang bisa diupload di YouTube, dilihat kemudian waktu ya, tidak secara langsung. Nah, itu asinkronus. Jadi menggabungkan kedua, mana yang memungkinkan ya. Nah, tata tertib. Nah, ini kalau memang dalam pertemuan sinkronus misalnya meeting, memang diharapkan Anda harus menghidupkan kamera ya supaya kita tahu bahwa semua aktif. Nah, karena menghidupkan kamera otomatis pakaian pun rapi ya. Kemudian ada daftar hadir yang disematkan pada Google Classroom. Kemudian gunakan real name ya. Kita bisa tahu siapa sebenarnya peserta yang ikut dalam perkuliahan tersebut. Kemudian kehadiran minimal 80% ya dari total perkuliahan. Nah, kemudian tidak mengganggu perkuliahan dan mengikuti perkuliahan dengan benar-benar gitu ya. Nah, bahan pustaka. Bahan pustaka ada beberapa yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Ya, ada analisis data kualitatif. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya di sini ada beberapa bahasan mengenai jenis data itu seperti apa. Kemudian juga mengenal skala dan skor, lalu mengumpulkan datanya seperti apa. Yang disebut sampel juga apa, analisis data seperti apa, dan bagaimana contoh penggunaannya ya, dan contoh penggunaan data itu tadi ya, mendapatkan data. Mungkin dari contoh itu bisa terlihat nanti bagaimana permasalahannya, bagaimana cara mendapat data, bagaimana mengolahnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga ya e-book yang saya bagi itu metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Nah, di sini ada bahasannya ya tentang langkah-langkah dan ciri dalam tahapan penelitian kualitatif. Kemudian menganalisis data induktif. Nah, di sini analisis induktif dan deduktif apa bedanya, atau nanti harus dipahami walaupun secara umum ya. Kemudian bagaimana mengumpulkan data. Kemudian ya sampai kita ke dalam penulisan ya, nah, penulisan proposal, mungkin kita belajar bagaimana teknik penulisan proposal. Nah, ini bisa juga kita pakai walaupun di sini contohnya itu adalah pendidikan bahasa, penelitian kualitatif. Ya, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Ya, sebenarnya sama metodenya mungkin sama ya, cuma contoh-contoh yang banyak di buku ini adalah pendidikan bahasa. Selain itu ada buku ya, metodologi penelitian, tulisan Wigulo lumayan
bagus isinya. Nah, secara ringkas seperti ini isinya. Ya, kita memahami hakikat ilmu dan pengetahuan, ilmu dan penelitian ya. Kemudian penelitian sebagai proses ilmiah. Jadi dari penelitian itu prosesnya seperti apa yang dikatakan proses ilmiah. Ya, mungkin di sini juga sebenarnya kita membedakan antara sesuatu yang bukan ilmiah dan tidak ilmiah. Ya, pengambilan sesuatu yang disebut dengan istilahnya kebenaran ya, kebenaran yang dicapai melalui satu proses ilmiah, melalui yang namanya penelitian yang tadi maksudnya. Kemudian memang isi-isinya tiap bukunya agak mirip-mirip saja ya. Jadi mungkin untuk mengapa disampaikan beberapa buku untuk ya mungkin kalau kita tidak paham di buku yang satu kita baca di buku yang lain, harapannya kita bisa paham. Jadi itu ya tujuannya referensi. Nah, jadi juga buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini dalam satu buku ini terangkum sebenarnya penelitian itu ya, sehingga mungkin kita akan lebih mudah membedakan kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa, seperti apa. Dari sini kita akan lebih mudah membedakan karena bahasannya juga terpisah. Ada bagian membahas metode kualitatif dulu, nanti ada bagian keduanya membahas metode kuantitatif. Nah, bisa saja ini sebenarnya juga untuk pembanding Anda atau bahan referensi tambahan untuk Anda belajar di mata kuliah metode penelitian kuantitatif di sini. Ada juga buku, nah ini dasar-dasar penelitian secara umum mengenai penelitian itu seperti apa. Ya, walaupun di sini tidak ada bahasan secara khusus ya mengenai kuantitatif kualitatif. Nah, di sini dia hanya dalam satu bab, dia membahasnya cukup satu bab. Jadi tidak ada bab secara khusus membedakan kuantitatif itu apa, kualitatif apa ya. Ada juga, nah ini sama ya, buku aja perkuliahan dari UPI ini. Nah, ini model praktis dalam mempelajari kuantitatif dan kualitatif. Nah, walaupun judulnya di sini model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi di dalam tidak, dari judul-judul bab ini tidak ada secara khusus membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi bukan berarti tidak jelas berbeda. Makanya kita perlu mungkin membaca bukunya itu satu persatu untuk lebih memahami isinya seperti apa. Nah, mungkin bisa saja nanti ada perbedaan-perbedaan pemahaman itu ya, wajar. Mungkin beda ahli, beda referensi, bisa beda pemahaman, atau kadang malah membingungkan, atau kadang terlihat saling bertentangan ya. Tidak masalah kan itu, karena memang mereka ada dasar masing-masing mungkin juga ya. Apakah akan membingungkan kita belajar? Nah, mungkin itulah kita pentingnya belajar, kita sharing. Jadi memang dalam selama perkuliahan ini ya saya sangat berharap sekali adanya proses interaksi, ada tanya jawab, mungkin koreksi jika ada sesuatu yang saya sampaikan misalnya salah karena misalnya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Misalnya saya ngutip dari buku A, ternyata dari buku B beda. Nah, itu Anda, saya harap sebagai mahasiswa bisa kritis, bisa mengkoreksi di mana kesalahan tersebut. Berarti kan Anda juga membaca buku itu. Jadi walaupun di sini kedudukan kita antara pengajar dengan Anda sebagai peserta ajar, diharap Anda juga aktif ya dalam mempelajari, mencari dari sumber-sumber referensi, sehingga juga pada dasarnya kita sama-sama saling belajar akhirnya.